Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nyembir. Seperti biasa, kita akan belajar mengenai mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi di kelas 10. Tema bahasan kita kali ini adalah faktor-faktor yang mendasari atau mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai faktor apa saja yang mendasari terjadinya interaksi sosial, melalui kesempatan ini kita saling mendoakan semoga kita semua tetap dalam kondisi terbaik, kondisi sehat, dan tetap dalam kondisi semangat untuk belajar. Baiklah, sedikitnya ada 5 faktor yang mempengaruhi atau mendasari terjadinya interaksi sosial. Saya ulang, jadi sekali lagi sedikit 5 faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Yang pertama disebut dengan imitasi. Imitasi itu secara harfiah berarti tiruan atau meniru, sehingga dalam keseharian sering kita dengar istilah imitasi biasanya berkaitan dengan perhiasan. Sehingga imitasi itu umumnya dilakukan oleh anak kecil, yaitu melakukan peniruan terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya. Yang ditiru bisa dalam hal sikap, penampilan, gaya hidup maupun kebiasaan-kebiasaan. Namun orang dewasa juga kadang-kadang melakukan imitasi, yaitu melakukan peniruan terhadap orang-orang yang menjadi idola mereka. Imitasi bisa memiliki dampak positif, namun bisa juga memiliki dampak negatif. Kenapa bisa memiliki dampak positif? Jika yang ditiru adalah hal-hal yang bersifat baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah kemasyarakatan. Kemudian imitasi akan berdampak negatif apabila jika yang diimitasi, yang ditiru adalah hal yang menyimpang dan melanggar kaidah-kaidah kemasyarakatan. Kemudian faktor yang nomor 2 disebut dengan identifikasi. Identifikasi itu berasal dari kata dasar identik. Identik itu artinya sama. Jadi identifikasi itu memiliki arti proses meniru yang lebih dalam dari imitasi, karena kecenderungan yang dilakukan dalam identifikasi itu adalah kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain atau tokoh yang kita idolakan. Sehingga kalau imitasi itu pada umumnya kecenderungannya dilakukan oleh anak-anak, maka identifikasi itu kecenderungannya banyak dilakukan oleh remaja, yaitu meniru, mengidentikan dirinya menjadi sama dengan tokoh-tokoh yang diidolakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke faktor pendorong interaksi sosial yang nomor 3. Sekali lagi, faktor pendorong atau faktor yang mempengaruhi proses interaksi yang nomor 3 yang disebut dengan proses sugesti. Sugesti itu merupakan suatu pandangan yang diberikan oleh seseorang kemudian diikuti oleh orang lain tanpa berpikir panjang. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa suatu perintah langsung diikuti tanpa berpikir panjang? Karena sugesti itu umumnya diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh, memiliki wibawa, memiliki kehormatan, bahkan memiliki karisma. Oleh karena itu, cenderung sugesti itulah yang mendorong kenapa langsung diikuti oleh orang tanpa berpikir panjang. Contohnya adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya, kemudian perintah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, perintah yang diberikan oleh guru kepada siswanya, perintah yang diberikan oleh atasan kepada para bawahannya. Semua itu masuk dalam kategori sugesti. Di samping itu,
kekuatan iklan yang ada di media massa, di media elektronik juga memiliki kekuatan sugesti, karena begitu orang melihat langsung biasanya mengikuti, langsung membeli tanpa berpikir panjang. Kemudian faktor yang mendasari atau mendorong terjadinya interaksi sosial yang keempat disebut dengan proses simpati. Simpati ini merupakan suatu istilah yang dalam keseharian sering sekali kita dengar, terutama penyebutannya di kalangan remaja, di mana simpati memiliki makna perasaan tertarik yang dimiliki oleh seorang remaja putra terhadap remaja putri. Tetapi dalam pandangan sosiologi, simpati memiliki makna yang luas, yaitu perasaan tertarik dalam diri seseorang terhadap orang lain karena merasakan penderitaan, merasakan rasa yang sedang dialami oleh orang lain. Jadi contohnya orang yang sedih karena melihat pihak lain atau orang lain yang tertimpa musibah. Contoh yang paling gampang adalah apabila seseorang menyaksikan di media sosial berita duka yang dialami oleh koleganya, oleh sahabatnya, kemudian dia bersedih, kemudian seketika dia menulis status di media sosial dengan mengatakan saya turut bersimpati. Artinya bahwa orang tersebut turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang mengalami musibah tersebut. Yang terakhir, faktor yang terakhir yang mendasari terjadinya proses interaksi sosial disebut dengan proses empati. Empati itu lebih mendalam daripada simpati. Kenapa? Karena empati itu sesungguhnya didasari oleh adanya proses simpati. Kemudian, jadi jika simpati itu hanya masalah rasa, maka empati itu lebih mengarah kepada tindakan atau perbuatan nyata. Artinya, empati itu selalu didahului oleh simpati, artinya orang merasakan dulu apa yang dirasakan oleh orang lain, merasa sedih, merasa haru. Kemudian orang tersebut karena ada rasa kesedihan, kemudian dia ikut membantu, ikut meringankan derita yang dialami oleh kolega, oleh pihak lain. Maka sesungguhnya dia bukan saja sekedar bersimpati, tetapi dia sudah berempati, karena dia sudah ikut memberikan bantuan, ikut meringankan penderitaan yang dialami oleh koleganya. Baiklah anak-anak sekalian, itulah kupasan kita mengenai faktor apa saja yang mendasari terjadinya interaksi sosial, yang dipilah menjadi 5 faktor, yaitu faktor imitasi, kemudian faktor identifikasi, kemudian yang ketiga faktor sugesti, yang keempat simpati, dan yang terakhir empati. Demikianlah, semoga kupasan kita ini mudah dipahami, dan saya berharap kita semua tetap dalam kondisi sehat dan kalian tetap semangat untuk belajar. Dan marilah kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.